dosen pembimbing dan rekan sekalian, izin menyampaikan terkait hasil analisis kelompok kami terkait retensi pembaruan keanggotaan pelanggan pada sebuah tempat kebugaran atau kita sebut retensi membership gym. Jadi Ibu dan rekan-rekan sekalian, kenapa kami memilih tema ini? Karena saat ini industri kebugaran sedang tumbuh dengan sangat pesat dan saya sendiri juga member dari sebuah tempat gym. Jadi menurut saya ini adalah topik yang menarik untuk dianalisis. Jadi nanti kita bisa menganalisis apa sih indikator anggota gym ini loyal dengan gym tersebut. Karena nanti dampaknya ada efisiensi operasional dan profitabilitas dari tempat gym masing-masing. Jadi di sini kami mengharapkan sistem bisnis intelijen ini dapat digunakan untuk menganalisis retensi pelanggan yang nantinya dapat berdampak juga dalam mendukung pengambilan keputusan baik di level operasional, taktis, maupun manajemen strategis. Sekilas tujuannya ada di gambar, juga sudah ada di materi, karena keterbatasan waktu kita skip juga. Nah, untuk sumber data, karena kami tidak menemukan sumber data primer, yang misalnya ada gym ABC di Indonesia, kami menemukan data gym yang ada di Kaggle, yang berisi 5.000 data pelanggan gym dengan elemen data yang sangat lengkap. Jadi menurut kelompok kami, data-data yang sudah disediakan di Kaggle ini sangat relevan dan bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran analisis bisnis intelijen. Nantinya elemen data ini bisa digunakan juga untuk misalnya ada gym-gym yang real, yang benar-benar ada, itu untuk menganalisis retensi di masing-masing. Jadi proses yang kami lakukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu melakukan ETL, extract, transform, dan load. Extract jelas ini kita mengambil data dari situ. Kalau memang di real itu kan data tersebar ya, mungkin ada dari manajemen, dari absensi, dari keluhan, itu macam-macam itu diekstrak, lalu selanjutnya ditransform. Transform ini menggabungkan dan melakukan cleansing ya kalau biasanya kita lihat, atau penyempurnaan data. Di situ kita bisa melakukan menghapus duplikat data, memeriksa adalah apakah ada data yang missing atau hilang, formatnya distandarkan dan lain sebagainya, supaya bisa dianalisis secara utuh. Selanjutnya setelah data yang sudah diekstrak dan ditransform sudah siap, itu langsung di-load atau dimasukkan ke dalam warehouse untuk dapat dilakukan analisis selanjutnya. Kurang lebih seperti ini ETL warehouse, ada OLAP, reporting tools, atau dashboard. Nah, izin terkait hasil, kami di sini sudah mencoba memetakan input, proses, dan output. Inputnya tadi berbagai macam sumber data yang ada itu digabungkan lalu dilakukan proses ETL, data pembersihan data yang sudah siap dimasukkan ke warehouse, dan nanti dari data yang sudah dimasukkan ke warehouse akan menghasilkan data yang tersimpan secara struktur, ada nanti hasil analisis OLAP, nanti bisa menjadi laporan manajemen ataupun dashboard monitoring real time yang nanti bisa dibagi di operasional, strategis, dan lain sebagainya. Hasil yang kami lakukan kurang lebih seperti ini, karena keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf, ini cepat-cepat saja, tapi secara umum hasil analisis menunjukkan atau bisa menjawab apa yang ditanyakan di awal sebelumnya. Nah, di diskusi menurut kami ada beberapa tantangan yang terjadi ya. Yang pertama dari sumber data, karena tadi mungkin di Indonesia ini belum terlalu ini juga ya, sadar data, banyak data juga yang mungkin dianggap data yang rahasia sehingga tidak bisa tersebar secara luas seperti itu. Jadi ketersediaan sumber data dan akses data tadi. Selanjutnya koordinasi tim, karena tim kami berada di daerah-daerah yang berbeda, mungkin ada di luar Jawa juga. Jadi koordinasinya agak sulit ya, walaupun kami tetap bisa menyelesaikan, alhamdulillah menyelesaikan tugas. Keterbatasan waktu juga karena kami semuanya bekerja. Selain itu juga ada tantangan teknis, yaitu memahami alur bisnis intelijen, lalu untuk menentukan elemen data atau atribut yang relevan untuk retensi ini itu seperti apa. Lalu menyusun juga rancangan, ini sebenarnya masih masuk ke alur proses bisnis dan
menggabungkan hasil analisis dengan strategi bisnis. Kesimpulan sekilas, Ibu izin mungkin agak lewat sedikit. Implementasi bisnis intelijen untuk menganalisis retensi di gym ini menunjukkan ada pengaruh yang bisa dianalisis terkait renewal atau retensi tadi ya, kalau ada peserta akan mendaftar lagi. Jadi pemanfaatan ETL, data warehouse, dan dashboard ini dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat, baik secara level operasional di front office, front desk, di taktis yang bagian mencari peserta, dan bagian strategis di manajemen. Untuk rekomendasi bisa dibaca sendiri nanti. Mungkin terima kasih atas perhatian Ibu. Apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.